Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat remah-remah hikmah. Dalam edisi cerita para nabi kali ini, saya akan membacakan kisah awal penciptaan Nabi Adam dan kenapa malaikat Israel diangkat menjadi malaikat maut. Selamat menikmati. Abdul Malik bin Muhammad bin Ismail Abu Mansur As-Sa'labi An-Naisaburi atau As-Sa'labi di dalam kitabnya mengatakan, tak kala Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mewahyukan kepada bumi, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari permukaanmu. Di antara mereka akan ada yang mentaatiku dan ada pula yang mendurhakaiku. Barang siapa yang mentaatiku, maka aku akan masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka aku akan memasukkannya dia ke dalam neraka. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambilkan segenggam tanah darinya, untuk dibuat sebagai modal Nabi Adam. Setelah Jibril mendatangi bumi, maka bumi bersumpah kepada Jibril dengan berkata, aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian dari neraka. Karena ucapan tersebut, malaikat Jibril tidak jadi mengambil apapun dari bumi dan dia kembali kepada Tuhannya seraya berkata, wahai Tuhanku, bumi telah berlindung kepadamu dariku. Aku merasa segan mengambil sesuatu dari yang menjadikanmu sebagai pelindung. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk datang ke bumi dan mengambil segenggam tanah darinya menggantikan malaikat Jibril. Begitu sampai di bumi, laki-laki bumi berkata, aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian neraka. Sebagaimana Jibril, karena bumi meminta perlindungan atas nama Allah, maka Mikail tak berani mengambil segenggam tanah dari bumi. Selanjutnya Allah mengutus Israel. Setelah Israel turun ke bumi, lagi-lagi bumi berkata sebagaimana perkataannya kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail, wahai Israel, aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian neraka. Namun tidak seperti Jibril dan malaikat Mikail yang langsung kembali dan tak berani mengambil segenggam tanah bumi setelah mendengar perkataan bumi, Israel tidak mempedulikan perkataan bumi. Ia justru menjawab perkataan bumi dengan berkata, perintah Allah lebih wajib dilaksanakan dari perkataan dan sumpahmu. Lalu Israel mengambil segenggam tanah dari keempat penjuru bumi, dari semua permukaan bumi, baik yang berwarna kuning, putih, merah, dan seterusnya, baik dari tanah dataran rendah maupun dataran tinggi, baik tanah di puncak gunung maupun tanah di kedalaman lautan. Kemudian segenggam tanah itu dibawanya ke hadirat Allah. Saat itulah Allah berfirman kepada Israel, Israel, mengapa engkau tak menghiraukan perkataan bumi, padahal bumi telah meminta perlindungan padaku dengan bersumpah kepadamu atas namaku. Maka Israel pun menjawab, wahai Tuhanku, tiada perintah yang lebih wajib ditaati selain perintahmu, dan tiada ketakutan selain kepadamu. Atas ketegasan jawaban Israel inilah malaikat Israel saat itu kemudian dijadikan oleh Allah sebagai malaikat maut yang tugasnya mencabut roh makhluk, sebuah kedudukan yang sebelumnya tak satu malaikat pun mengemban tugas tersebut. As-Sa'labi mengatakan bahwa setelah Israel mengambil sesuatu darinya dan pergi, bumi menangis atas apa yang telah diambil darinya. Maka Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan mengembalikan kepadamu atas apa yang telah diambil darimu.
Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kamu akan mengeluarkan kamu kedua kalinya. Kemudian Allah menyuruh Israel untuk meletakkan segenggam tanah itu di pintu surga. Setelah genggaman itu diletakkan, Allah menyuruh kepada malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mengadonnya dengan air keselamatan. Lalu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk membawa genggam yang putih, yang merupakan jantung bumi. Dari genggaman putih tersebut diciptakanlah para nabi. Kemudian dia mencampur tanah tersebut dengan air sehingga tanah itu menjadi adonan tanah yang besar. Setelah tanah itu diadon, ia dibiarkan selama 40 tahun sampai menjadi tanah yang lengket. Kemudian dibiarkan selama 40 tahun berikutnya sampai tanah itu menjadi tanah kering seperti tembikar. Lalu dari adonan tersebut dijadikan sebuah jasad yang berbentuk. Jasad itu dilemparkan ke jalanan malaikat yang biasa dipakai malaikat untuk naik turun. Ia dibiarkan di sana selama 40 tahun terbuang dalam keadaan seperti itu. Allah berfirman, bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa masa yang ada di dalam ayat tersebut adalah 40 tahun. As-Sa'labi mengatakan bahwa setelah Allah membuat adonan tanah bahan baku Adam alaihissalam, Allah menghujannya dengan awan-awan kebingungan dan kesedihan selama 40 tahun. Kemudian Allah menghujaninya dengan kebahagiaan dan kesenangan selama 1 tahun saja. Itulah kenapa dalam kehidupan kebingungan yang dialami oleh manusia lebih banyak daripada kesenangannya, dan kesedihannya lebih banyak daripada kebahagiaannya. Kemudian Allah menampilkan Adam alaihissalam ke dalam sebuah wujud, panjangnya 60 siku. Di dalamnya terdapat 360 urat, 240 urat saraf, dan 12 persendian. Dalam kepalanya terdapat 7 lubang. Ia diberi 2 tangan, 2 kaki, dan lain seterusnya. Demikianlah kisah ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.